Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eza Ramadhani dari Bimbingan Teknis Kepala Labor Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 37. Di sini saya akan menjelaskan Digital Lab tentang menggunakan aplikasi PET. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan aplikasi PET nih. Nah, aplikasi PET ini menyajikan visualisasi konsep-konsep sains. PET ini juga dapat membantu siswa mengeksplorasi konsep yang dipelajari melalui keterkaitan dengan fenomena nyata di kehidupan sehari-hari. PET ini juga mendukung terjadinya umpan balik dari pengguna karena sifatnya yang interaktif dan dapat menyediakan aktivitas belajar yang kreatif. Baik, langsung saja kita coba buka PET ini. Pertama, kalau ingin mencarinya itu kita searching aja PET, maka akan timbul PET Free Online Fisik, Chemistry, Biologi, dan Earth. Kita coba buka, klik. Nah, yang pertama itu kita login, daftar dulu. Nanti setelah login, maka kita akan pilih salah satu lab yang akan kita jelaskan kepada mahasiswa kita. Di sini saya akan mengambil contoh fisika. Di sini banyak sekali contoh-contoh virtual lab yang telah disediakan oleh PET. Salah satunya saya akan mengambil contoh tentang pegas. Nah, caranya kita tinggal buka, klik, play, maka keluar message and sprint, kita tekan stretch. Nah, di sini adalah contoh gerak osilasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan gerak harmonis sederhana atau gerak osilasi juga. Nah, gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda tersebut akan kembali ke posisi kesetimbangannya. Gerak osilasi dapat terjadi hanya dalam kurun waktu tertentu atau sebaliknya berlangsung dalam kurun waktu tak hingga jika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Sehingga gerak osilasi seperti ini dapat disebut sebagai gerak osilasi harmonik sederhana. Nah, gambar ini merupakan visualisasi sederhana dari konsep gerak osilasi pada pegas. Nanti sebuah massa akan digantung kepada pegas, maka nanti keseimbangannya akan dicapai setelah pegas mengalami perpanjangan. Nah, nanti gaya yang dilakukan oleh pegas untuk kembali ke posisi semula disebut juga dengan gaya pemulih atau dirumuskan dengan F sama dengan min K dikali delta X, di mana F adalah gaya pemulih, K adalah konstanta kekakuan pegas, dan delta X adalah perpindahan posisi pegas. Nanti besar ini juga selalu negatif karena gaya selalu berlawanan dengan arah perpindahan posisi benda. Maka benda ini adalah gerak harmonik sederhana. Nah, juga pada beban yang ditarik dari keadaan kesetimbangannya kemudian dilepaskan, maka akan berosilasi dengan periode osilasi T dan frekuensi simbolnya juga F. Maka pada saat keseimbangan sesuai dengan hukum Hooke gaya pemulih, maka hubungan pertambahan panjang pegas atau delta X, konstanta pegas dan percepatan gravitasi G adalah M dikali G sama dengan K dikali delta X. Atau dari persamaan tersebut diperolehlah konstanta pegas, yaitu rumusnya K sama dengan M dikali K sama dengan M dikali G per delta X, di mana N itu jumlah getaran, T itu waktu, T besar periode, F kecil frekuensi, M massa benda, K konstanta pegas, G percepatan gravitasi, dan delta X adalah perubahan panjang. Nah, langsung kita lihat di sini ada kekuatan tekanan pegas pertama, ada kekuatan pegas kedua, ada juga alat yang bahannya itu ya penggaris, pegas, dan beban. Di sini kita akan melihat perbedaannya di mana misalnya pegas pertama itu kita letak di kekuatan yang small atau kecil, sedangkan pegas kedua kita letak di paling besar. Nah, kita lihat perbedaannya, apakah ketika diletakkan beban dengan berat yang sama akan sama panjangnya atau tidak. Kita letak sini 50, kita letak di pegas pertama itu 50. Nah, di sini terlihat bahwa peregangan atau panjang yang dihasilkan itu berbeda dan dapat kita ukur menggunakan garis bantu, yaitu ini adalah garis sebelum
pegas menggunakan beban, dan ini adalah garis sesudah pegas menggunakan beban. Oke, kita coba ukur. Kita lihat letak garisnya sini. Nah, maka pegas sebelum menggunakan beban itu panjangnya sekitar 48 cm. Sedangkan untuk pegas kedua panjangnya yaitu sama 48 cm, dan peregangan untuk pegas pertama setelah diletakkan beban 50 gram yaitu menjadi 64 cm, dan pegas kedua yaitu menjadi 52 cm. Berbeda karena kekuatan tekanan pegasnya pun berbeda. Oke, kita coba lagi pada beban yang lain, contoh beban 100 gram. Nah, disinilah kita coba hitung panjangnya. Untuk panjangnya itu masih sama sekitar 47-48 cm, sedangkan untuk panjangnya peregangannya itu menjadi 80 cm. Sedangkan untuk pegas kedua yaitu panjangnya sebelum menggunakan gas yaitu 47-48, sedangkan untuk hasilnya yaitu peregangannya yaitu menjadi 51 cm. Oke, kita coba beban yang paling berat, yaitu di sini ada 250 gram. Di sini terlihat semakin berat bebannya maka semakin panjang peregangannya. Dan juga ini kita lihat. Oke, coba kita ukur. Sini untuk pegas kedua mempunyai panjang masih 47-48 cm, dan yang pegas yang dihasilkan dari beban 250 gram itu adalah 68 cm panjangnya. Sedangkan untuk pegas pertama dengan garis pegas sebelum menggunakan beban yaitu masih 47-48, dan karena ini kepanjangan pasti kita kesusahan untuk hitungnya, kita menggunakan garis bantu. Di sini kita taruh yang paling ujung. Oke, di sini kita hitunglah berapa ini panjang yang telah dihasilkan. Nah, nanti tinggal kita jumlahkan saja berapa. Jadi inilah gunanya garis bantu ini, untuk mempermudah kita menghitung ketika panjangnya melebihi penggaris yang kita gunakan. Sedangkan kalau misalnya tadi di bagian stretch kita lihat bounce itu ada ini stopwatchnya. Stopwatchnya itu bisa kita hitung, misalnya untuk perlu waktu berapakah osilasi pegas ini dapat melakukan, misalnya 10 kali osilasi ini butuh waktu berapa detik gitu. Dan juga di lab ini lebih lengkap lagi, ada waktunya, ada gravitasi gitu. Dan ini juga bebannya kita bisa variasikan langsung di sini. Ini coba kita pause, dan di sini ada sampai 300 gram paling besar, yang paling kecil itu ada 50 gram. Oke. Baik, di sini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.